Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala macam nikmat yang kita dapatkan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman. Nikmat iman ini kita dianjurkan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat iman kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alad din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini pada agamamu, pada agama Islam. Ini sangat penting sekali karena tidak semua orang lahir dalam keadaan muslim. Jadi patut kita syukuri, alhamdulillah kita terlahir sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami menukil dari hadis riwayat Imam Muslim. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqam. Amal atau kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Kontinu artinya rutin, ya. Kami contohkan di sini adalah sholat. Sholat terutama untuk laki-laki, ya tidak semuanya bisa berjamaah di masjid. Nah, ini kami mengajak diri kami sendiri dan jamaah sekalian, bagaimana kalau nanti setelah Ramadan itu ada peningkatan amal, dalam hal ini sholat, bisa jamaah di masjid. Misal kalau Ramadan sering datang di masjid sholat maghrib, sholat isya, subuh dan sebagainya itu. Nah, nanti setelah Ramadan atau Syawal itu kita buat, kalau istilah Ustadz Didik kemarin, yaitu challenge. Jadi tantangan buat kita, bagaimana kita berupaya untuk bisa meningkatkan setelah Ramadan ini nanti tetap berjamaah di masjid, walaupun sedikit, semisal maghrib aja nggak apa-apa, itu latihan itu. Misal setelah Ramadan bertekad kuat untuk jamaah di masjid maghrib tok, misal nggak apa-apa, tapi tiap hari seperti itu terus. Ini sebenarnya stimulan, ya, di sini stimulan untuk kita bisa beramal soleh seperti itu, terutama dalam hal ini tadi, ya, sholat berjamaah di masjid. Apa-apa untuk latihan tuh continue terus setiap hari maghrib tok wis, tapi jamaah di masjid. Itu untuk kaum laki-laki seperti itu. Kemudian sholat, semisal udah sholat ini, ya, sholat sunnah, ya, semisal udah rutin duha, semisal 2 rakaat,
tiap waktu duha. Gimana kalau bisa menambahkan jadi 4 rakaat? Selama ada hadisnya itu nggak apa-apa, kita lakukan saja itu. Jadi dari 2 udah rutin, terus tambah 2 lagi jadi 4, rutin terus kan tiap hari seperti itu. Kemudian di sini saya contohkan lagi adalah baca Quran. Baca Quran ini semisal baru seminggu sekali ya sempatnya kayak gitu. Nah kita latih tiap hari, pokoknya tiap hari, walaupun itu 1 ayat, terus nggak apa-apa, 1 ayat nggak apa-apa, tapi tiap hari loh ya. Itu untuk menstimulan kita beramal soleh kita di dunia ini. Itu kalau ya jangan 1 ayat nanti alif lam mim to apa alif ain short itu toh, ya jangan seperti itu. Kita kan juga malu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah 1 ayat sebenarnya tiap hari, oh jadi 1 ruko itu kan rutin terusnya. Kalau bahasa Indonesianya lebih gampang, bisa karena biasa. Kemudian saya contohkan lagi yaitu bersedekah. Mungkin jamaah di sini ada juga yang sering bersedekah walaupun dikit, yaitu atau sedekah subuh itu raketang 2000 atau berapa, tapi rutin terus. Itu juga menstimulan kita untuk beramal soleh. Gitu. Sedekah semisal tidak hanya sedekah subuh dok, di lain waktu kita bisa bersedekah sama driver ojol itu kadang kan kita kasih tips dan sebagainya, itu juga termasuk salah satu sedekah. Karena kan untuk saat ini pekerjaan sangat minim, enggak semuanya diberi kesempatan untuk bekerja. Kemudian yang terakhir saya contohkan di sini adalah sederhana sekali, baca basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim setiap kita melakukan sesuatu hal atau amalan. Ini kekuatannya luar biasa, walaupun kita pas mau silaturahim ke tempat teman atau keluarga, itu bismillah dengan menyebut nama Allah, itu niatan kita untuk selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ini kekuatannya luar biasa ini. Karena apa? Jadi setiap kita beramal itu akan selalu ingat pada Allah, termasuk zikrullah, ingat pada Allah. Karena dengan seperti itu continue ya, rutin seperti baca bismillah setiap kita beramal, itu akan menggugah hati kita untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.